Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert memainkan taktik dan gaya bermain berbeda saat mengandaskan Taiwan 6-0 pada FIFA Matchday 5 September. Gaya main formasi 4 back diprediksi akan kembali diformulasikan Patrick Kluivert kala Indonesia versus Lebanon digelar pada Senin, 8 September 2025, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kluivert menerapkan formasi gaya baru 4-2-3-1, adalah skema dan sistem bermain yang sebenarnya ingin terus dikembangkan. Ini berbeda daripada formasi Kluivert sebelumnya yang mengandalkan 3 back sejajar di jantung pertahanan. Kluivert menggaransi dirinya tidak akan mengubah sistem formasi tersebut ketika menghadapi perlawanan Lebanon. Ya, tentu saja ini sistem lain yang akan kami terapkan. Tapi melawan Lebanon, saya tidak akan mengubah sistem. Sebutnya seusai laga lawan Taiwan, saya hanya akan mengatakan, untuk menyempurnakan sistem ini, masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, tuturnya. Beberapa pemain kunci seperti Jai Itzes, Kevin Dix, Kelvin Verdong, dan Ragnar Oratmangoen diprediksi juga akan merumput setelah mereka hanya menyaksikan pertandingan lawan Taiwan dari bangku penonton. Menurut pelatih asal Belanda ini, pemainnya mampu menjalankan instruksi sistem baru ini dengan sangat baik. Kondisi ini membuahkan kepercayaan diri di benak setiap pemain. Mereka menjadi percaya diri dengan sistem baru yang sedang dikembangkan. Seperti yang Anda lihat, eksekusi sistem ini dan apa yang saya minta dari para pemain dijalankan dengan sangat baik. Sebutnya, jadi kepercayaan diri tim adalah hal yang paling penting. Itu yang harus kami kembangkan. Tidak peduli melawan siapapun, kami harus fokus pada diri sendiri. Jelasnya, Kluivert mencoba bereksperimen pada laga Indonesia versus Taiwan sebagai persiapan menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober nanti. Selain menerapkan sistem baru 4 back, Kluivert memasang pemain-pemain muka baru di starting timnas Indonesia. Ada 2 pilar Persija Jakarta di posisi back tengah, Rizky Ridho dan Jordi Amat, diapit oleh 2 back sayap Sain Patinama dan Yakob Sayuri. Ridho dan Amat mampu melakukan tugas tidak hanya soal bertahan, namun juga membangun serangan dari lini belakang, sesekali umpan direct ke sektor sayap. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan pujian kepada pemain yang dibuang Shin Tae-yong. Pemain tersebut adalah Mark Klok. Juru taktik asal Belanda itu memanggil Mark Klok ke timnas Indonesia untuk melawan Taiwan dan Lebanon. Timnas Indonesia menang 6-0 atas Taiwan pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 5 September 2025. Dalam laga itu, Mark Klok bermain selama 90 menit di lini tengah timnas Indonesia. Ia juga mencetak 1 gol. Untuk kemenangan tim Merah Putih, bagi Mark Klok, ini pertama kalinya ia dipanggil ke timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Terakhir kali, Mark Klok bermain membela timnas Indonesia pada Maret 2024. Setelah itu, Shin Tae-yong tidak lagi memanggil Mark Klok ke timnas Indonesia. Padahal, Mark Klok mampu membawa Persib juara Liga 1 2024 di 2025. Kepercayaan penuh Patrick Kluivert dibayar tuntas oleh Mark Klok. Usai pertandingan, ex-pemain Persija Jakarta itu dipercaya menjadi man of the match. Seluruh pemain tampil luar biasa, termasuk Mark Klok. Dia bermain baik setelah cukup lama absen dari timnas Indonesia, kata Patrick Kluivert. Mark Klok bisa menjadi pilihan utama Patrick Kluivert di lini tengah timnas Indonesia. Tampaknya, Patrick Kluivert menyukai gaya bermain ex-gelandang PSM Makassar itu. Cara dia menunjukkan hati dan dedikasinya, saya tahu dia pemain bagus. Jadi saya sangat puas dengan Mark Klok, kata Patrick Kluivert. Perjuangan Mark Klok bersama timnas Indonesia masih berlanjut. Skuad Garuda akan melawan Lebanon pada laga FIFA Matchday di Stadion GBT, Senin, 8 September 2025.